wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Sri Ayunda pada video tutorial pembuatan project web SPP sekolah menggunakan framework Codeaggregator 4. Kali ini kita masuk pada tahapan 14 sampai 18, yaitu membuat fungsi detail untuk home detail siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan juga home pembayaran. Sekarang kita masuk ke dalam project kita terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah berada di halaman controller SPP admin. Di sini kita membuat functionnya dulu dengan nama function detail siswa, detail kelas, detail petugas, detail SPP, dan detail pembayaran. Kita copy dari sebuah codingan detail yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, dimulai dari proses detail yang sudah saya tandai. Di sini terdapat yang pertama itu ada public function. Detail siswa ini adalah sebuah fungsi detail di bagian tabel siswa. Kemudian di bawahnya ada sebuah data array, string data sama dengan ada base URL, this base URL itu fungsinya untuk memanggil nilai base URL di dalam sebuah project. Kemudian judul navbar, navbar aktif, logo, user foto, dan side 1 hingga side 6. Itu adalah sebuah barisan sidebar di dalam web browser. Nah, side 1 misalnya itu bernama siswa, side 2 bernama petugas, side 3, side 4, side 5 hingga side seterusnya. Nah, kemudian ada isi tabel di siswa model, itu untuk memanggil nilai yang ada di file siswa model. Get siswa, ID siswa, kemudian ada J petugas, J siswa, J kelas, J pembayaran. Isi kelas, isi SPP itu juga untuk memanggil nilai yang ada di kelas model dan SPP model. Kemudian if empty, data isi tabel. Nah, itu artinya sebuah decision atau pemanggilan percabangan, yaitu jika data yang dipanggilnya kosong maka akan menampilkan kontak dialog bernama data tidak ditemukan. Kemudian return view siswa, detail siswa, string data itu adalah nama file yang akan dikeluarkan di bagian data siswa ini, yaitu di detail siswa, folder siswa, dan string data tadi. Nah, kemudian di bawahnya juga ada public function. Detail siswa petugas itu juga sebuah fungsi detail di bagian tabel petugas. Kemudian public function detail pembayaran itu juga sebuah fungsi detail di bagian tabel pembayaran. Setelah itu di bawahnya ada function detail kelas. Itu sebuah fungsi detail untuk tabel kelas. Kemudian yang terakhir public function detail SPP itu untuk melakukan fungsi detail di bagian tabel SPP. Nah, setelah kita membuat function, maka setelah ini kita akan membuat sebuah folder atau file view dengan nama detail SPP, detail kelas, detail pembayaran, detail petugas, detail siswa. Nah, ini adalah sebuah file view yang akan dikeluarkan ketika kita mengklik detail di masing-masing halaman web tabel tersebut. Kemudian kita klik new file dan tulis buat sebuah file baru dengan nama yang pertama itu detail kelas. Untuk bagian tabel kelas di folder kelas. Kemudian setelah itu kita buat new file lagi dengan nama detail pembayaran. Di dalam folder pembayaran, kemudian kita buat lagi satu file dengan nama detail petugas di dalam folder petugas. Kemudian detail siswa di dalam folder siswa dan detail SPP di dalam folder SPP. Nah, setelah itu kita akan memulai atau mengcopy sebuah file view untuk bagian detail yang pertama, detail kelas. Kita ambil dari sebuah file atau codingan detail kelas di codingan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini kita copy paste, kemudian detail pembayaran kita juga mengcopy dari sebuah codingan yang sudah saya siapkan untuk detail pembayaran. Copy dan paste, kemudian file petugas, kemudian detail siswa kita copy.
Nah, sekarang kita sudah memiliki file detail untuk masing-masing tabel. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam penulisan tabel. Di sini ada sebuah aksi delete dan update di dalam file view detail. Kemudian di sini ada aksi tambah juga. Nah, ini maksudnya di dalam ketika kita mengklik detail, maka di dalam detail itu ada sebuah fungsi atau aksi lagi bernama delete, update, dan tambah seperti itu. Di sini juga ada seperti itu yang perlu diperhatikan. Karena kita itu menggunakan server XAMPP, maka di awal penulisan hyper ini harus ditulis sebuah kode PHP dengan nama string base URL. Nah, kemudian kita buka, kita akan mencoba menampilkan fungsi detail dari masing-masing tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang pertama di petugas. Nah, ketika kita mengklik detail, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada fungsi delete, update, dan di atasnya ada tambah beserta tombol pencarian. Nah, kemudian setelah itu di tombol siswa atau menu siswa ini, ketika mengklik detail akan muncul sebuah tampilan tabel dengan aksi detail. Nah, di sini masih kosong karena tahap ini belum membuat function delete dan update. Jadi ketika kita mengklik delete dan update, maka di dalam folder tersebut belum menampilkan sebuah respon dari browser atau project kita. Seperti itu ya. Nah, ada yang terlewat dalam penjelasan yang saya lakukan. Jadi itu ada roots yang menjadi perantara penghubung antara project dengan web browser. Nah, saya lupa menjelaskan yang tadi. Nah, di roots ini sudah menyiapkan sebuah roots add. Add itu sama seperti get. Nah, ini untuk menambahkan roots, baru kemudian admin siswa detail/segmen. Nah, segmen itu berfungsi untuk memanggil sebuah parameter atau variabel ke dalam suatu metode di dalam controller, kemudian SPP admin itu nama. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.